Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Wahyu Septiadi, kelas 3J dengan NPM 240102-382. Nah, di sini saya akan membuat video edukatif yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester saya di mata kuliah perencanaan strategi pembelajaran ini, yang dimana mata kuliah ini diampuh oleh Bapak dosen Muhammad Hairul Lutfi MPD, dan di sini saya mengambil tema perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa yang terlintas di pikiran ibu dan bapak ketika mendengar kata perencanaan pembelajaran? Mengapa penyusun perencanaan pembelajaran menjadi hal penting bagi ibu dan bapak? Pada setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pembelajaran akan membantu ibu dan bapak untuk menyusun langkah-langkah strategis yang lebih struktur agar tujuan pembelajaran dapat sukses atau tercapai. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran juga akan minimalisir masalah-masalah yang mungkin akan muncul selama proses belajar. Melalui perencanaan pembelajaran ini, kita akan pembelajaran yang matang, kita akan semakin percaya diri atau lebih siap dan optimis. Nah, saat melakukan proses pembelajaran berdasar ruang lingkupnya, perencanaan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perencanaan pembelajaran tingkat satuan pendidikan. Nah, yang kedua, perencanaan pembelajaran di tingkat kelas. Apa saja tahapan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan? Perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat kita melihat atau melibatkan kolaborasi pendidik antar fase dan lintas fase. Selain itu, satuan pendidik dapat melibatkan wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, atau koordinator jurusan di satuan pendidikannya. Ibu bapak, perencanaan ini di tingkat satuan pendidikan akan dimulai dari memahami bagaimana capaian pembelajaran. Pemerintah juga menetapkan capaian pembelajaran ini sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun, capaian pembelajaran tidak cukup konkret untuk memandu sebuah kegiatan pembelajaran sehari-hari. Capaian pembelajaran masih perlu diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret, yang dicapai satu persatu oleh peserta didik sehingga mereka mencapai akhir fase. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tersebut disusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran untuk setiap fase. Pada fase yang terdiri dari 2 atau 3 jenjang, pendidik dapat membuat peta tujuan pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didiknya di masing-masing jenjang, sehingga kompetensi dan konten
dapat diajarkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan dan serta karakter peserta didik. Contohnya, pada fase B yang meliputi dua jenjang, yaitu kelas 3 dan kelas 4, para peserta didik pada fase tersebut akan saling berkolaborasi dalam menentukan alur tujuan pembelajaran untuk memastikan peserta didik tersebut dapat memenuhi capaian di akhir fase B, yaitu pada akhir kelas 4. Karena membutuhkan kolaborasi lintas kelas, maka penyusunan alur tujuan pembelajaran masuk ke ruang lingkup perencanaan tingkat satuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran di tingkat kelas. Setelah alur tujuan pembelajaran disusun bersama di sebuah tingkat satuan pendidikan, maka pendidikan akan merancang sebuah pembelajaran di tingkat kelas dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran seperti modul ajar atau bentuk rancangan pembelajaran lainnya. Nah, perancangan di dalam pembelajaran ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, peserta didik ini akan menentukan jumlah pertemuan, langkah-langkah pembelajaran, pelaksanaan asesmen, hingga sumber dan media belajarnya. Ibu dan Bapak, perencanaan pembelajaran ini sifatnya dinamis. Dalam perjalanannya kita akan terus melakukan evaluasi terhadap rencana pembelajaran yang telah kita susun, sehingga akan ada perbaikan atau penyesuaian berdasarkan keadaan dan kebutuhan peserta didik yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pembelajaran ini menjadi kontekstual dan bermakna. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.